Jadi tema kita idofah. Idofah itu gabungan dari mudhof plus mudhofun ilaihi. Jadi kalau ibu mendengar kata idofah atau idofi kadang itu yang dimaksud adalah mudhof plus mudhof ilaihi. Itu gitu. Nah, baru kita buat apa itu idofah, apa itu mudhof. Ya. Apa itu mudhof? Mudhof ya. Yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Ya. Apa itu mudhof? Gimana? Bu Asti. Mudhof itu adalah kata apa, Bu? Kata yang disandarkan. Lawannya Mudhof ilaihi. mudhofun ilaihi. Tempat sandaran. Ya. Kata yang menjadi sandaran. Dia menjadi tempat sandaran. Tuh. Bisa dipahami sampai sini. Apaan lagi sandaran itu? Kursi. Udah kayak motor aja distandarin. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa itu? Maaf ya saya telat. Ya, dimaafkan. Ini Bu Arif. Bu Arif namanya ini. Oh ya belum diganti nama ya maaf. Gak usah diganti nama, gak apa-apa. Punya Pak Arif itu. Ini gantian sama anak saya laptopnya. Oh, anak jadi. Jadi ada mudhof dan ada mudhof ilaihi. Betul? Iya. Tuh. Syarat dari mudhof. Syaratnya nih. Ketentuannya. Syaratnya satu. Tidak boleh ditanwin. Iya, aku udah tahu tuh. Ini ada kan bacaan. Di mana? Di buku? Iya. Nah, berarti saya nggak usah harus gambar nulis lagi kalau gitu. Jangan dong. Nulis lah, Ustaz. Lebih enak diulang. Susah nyimaknya. Susah. Mending ditulis. Baik. Satu. Halaman 20 berapa ya tadi? 27. 9. Tidak Halaman berapa? boleh 20 berapa? 29. bertanwin. Tanwin apa tuh? Apa tanwin tuh? Anwin. Nah, itu nggak boleh gitu, nggak boleh. Juga tidak boleh alif lam. Kedua, tidak boleh ada alif lam. Tidak boleh ada alif lam, beralif lam. Kalau keduanya itu ada ya udah jelas isimnya. Iya, kan bukan isim. Jadi terus bukan mudhof lagi. Nih, ketiga dia harokatnya bebas. Mudhof harokat lainnya. Harokatnya
Harokat Bebas. akhirnya. Maksudnya Bisa bebas, berubah-ubah ya, Pak. maksudnya bebas dia bisa Bisa berubah-ubah ya. bisa domah, Kedudukan. Kasroh, bisa juga fathah, So. bisa juga Akar. So. iya atau kasroh. Baik. Ini syaratnya ya, Bu. Ya, udah kayak itu aja. Lalu lawannya mudah pilih. Syaratnya apa syaratnya? Fotokopi Akhirnya KTP. kasroh. Hah? Akhiran kasroh. Akhirannya kasroh. Iya, syarat yang pertama, ya kan? Harus dia Harokat. berharokat Kasroh. kasroh. Ya. Yang kedua, boleh bertanwin. Tanwin. Boleh juga. Terus yang ketiga, atau boleh juga, atau boleh alif lam. Depannya ya. Boleh. itu yang mudhof ilaih. Ya, Ya. babul jannah. Babul jannah Ah. kan alif lam. Terus yang keempat, dia isim ma'rifat. Ma'rifat. Yang ada Iya. alif lam bukan atau bukan sama nomor 3 itu, Ustaz. Iya poinnya, tapi sebenarnya jadi mungkin ini disederhanakan saja berarti ya. Ada Kita yang ya Biar oke. nggak double. Betul. Alif. Jadi atau boleh bertanwin, kemudian isim ma'rifat. Nah, isim ma'rifat. Ma'rifat itu ke apa aja tuh? Isim ma'rifat masih ingat? Ada Ada alif lam. ada tanwin. Ada alif lam, tidak ada tanwin. Isim ma'rifat Iya, iya, tuh iya. masih ingat gak? Isim Awal kalimat Ada isim A. yang diawalkan. berawalan alif lam. Ada Alif berapa isim ma'rifat? lam. Nama kota, nama daerah. Nah, gitu yang saya maksud. Ya. Jati Bening itu nama daerah bukan? Iya, jadi Nama. nama daerah. Iya, ma'rifat bukan tuh. Ma'rifat. Isim dhamir, isim isyarah. Terus apa lagi? Domir, kota, isim isyarah, isim Isim mausul, mausul. Terus isim yang diidofahkan. isim dhamir, isim isyarah, isim mausul. Nah, ini deh. Yang dimaksud dengan isim ma'rifat di sini sebagai mudhof ilaih adalah isim yang berawalan alif lam, isim dhamir, isim isyarah, dan isim mausul. Nah, jadi kita kasih contoh nih ya, contoh. Contohnya nih. Contoh. Mana dia? Ini ketentuannya. Contohnya. Contohnya kita buat tabel. Ini mudhof, betul? Ya, Mudhof. Ini mudhof. mudhof ilaih. Mudhof Ilai. ilaihi. Lalu di sini gabungan dari itu menjadi
Idofah. Idofah. Tuh. Poinnya dapat deh nih. Idofah. Nah itu. Halaman berapa sih Ustaz nih ya? Halaman 28. 29. 29. Contoh Iya. ya, contoh. Kita ambil kata misalnya adalah Abdillah. tuh Abdillah. Tahu bener dia namanya Abdillah. Abdillah. Apa artinya Abdun? Hamba. Hamba. Abdun itu artinya hamba. Ketika kita buat mudhof, tadinya abdun seperti ini, maka nggak boleh. Ingat syaratnya tadi. Ya. Tidak bertanwin. Syaratnya tidak boleh bertanwin menjadi abdu saja. Seperti abdu. Lalu kata abdu ini hamba Allah, ya kan? Kita sandarkan dengan kata Allah sehingga Allahi. Allahnya menjadi mudhof ilaih seperti ini. Awalnya hu menjadi Hi. jadi Karena harus kasrah. menjadi Abdullah Hi. Maka idofah itu gabungan dari mudhof plus mudhof ilaih menjadi Abdullahi. Nah, seperti dicontoh di buku Baina Yadaik misalnya, apa itu kamar? Kamar gurfa. Ruangan untuk duduk, apa namanya? Julus. Nah, Gurfat. kita tulis gurfatu Al-julusi. gurfatu. Tuh. Kan asalnya gurfatun, Bu. Ya. Nggak Nggak boleh. boleh. Oke. Nggak boleh ada Gurfatu. tanwin. Iya, gurfatu. Al-julusi. Duduk itu bentuk masdarnya julus. Julu. Asalnya julusu. Asalnya julusu menjadi julusi. Berarti kumpulan gabungan dari mudhof menjadi gurfatu. Gurfatut julusi. Iya, Gurfatut gurfatu. julus. Ustadz biasanya dimerah-merahin tuh. Iya, tadi iya, belum jadi Belum merah ya. Karena nilainya bagus, nggak usah dikasih merah. Oke. Nah, seperti ini. Nih, ininya dikasih merah kata Bu Sri. Iya dah. Itu hi-nya. Oh, hi-nya. Kasrohnya. Oh, kasrohnya. Baik nih, Iya, kasrohnya. kasrohnya itu loh. Iya. Tuh. Terus itu nggak boleh. Mau boleh apa? Nih. Ya kan? Iya kan? Nggak boleh tanwin. Nggak boleh kan? Tuh. Nah, ini dia nih. Iya. Tuh. Kan. Nah, kalau Allahi ini dia nggak bisa di blok sedikit, harus semua dia. Nggak bisa dikasih warna hi-nya aja nggak boleh. Nggak mau komputernya. Tuh. Ya udah aslinya begitu. Asli begitu. Jadi kata lafaz Allah itu nggak bisa dikasih warna satu huruf aja nggak bisa. Masa sih Ustaz? Iya nih, Nggak coba bisa. nih. Coba nih saya perhatikan ya. Ya. Tuh. Harokatnya juga nggak bisa. Tuh, nggak bisa tuh. Oh, ya. Nggak berubah. Oh, nggak yang Nih. boleh bukan Kan setengah-setengah. maha tunggal, nggak bisa, nggak bisa dibentuk-bentuk. Jadi dia settingan komputernya memang dahsyat ini. Iya, dahsyat. Jadi saya mau warnai warna hi saja, itu nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Harus diblok semua. Atau alif saja nggak bisa. Nah dia harus, kalau semua bisa dia. Tuh. Oke. Kalau dikasih tanda kurung, hi-nya itu merahin gitu, mau nggak dia? Ya, mau. Kalau Nanti gitu mah terpisah beda lagi. Kalau terpisah gitu mau ya? mau Kalau dia manual nih. bisa kali ya. Tuh.
Tuh. Tuh. Terus Tuh. di blok. Mau, tapi udah dipaham. Spidol gitu. Tapi enggak itu. Oh. Oke. Apa artinya gurfatul julus? Ruang tamu. Nah, kan maknanya jadi spesifik kan? Ya kan? Kan kalau kamar itu kan banyak, Bu, ruangan kan banyak. Nah, ini yang dimaksud gurfatul julus, disandarkan, maka maknanya menjadi spesifik. Tuh, bisa dipaham sampai sini? Ya, Lagi yang di buku Baina Yadaik yang kita ingat. Misalnya apalah tuh, gurfatun naum. Apa ada gurfatun naum? Tempat tidur. Iya, kamar tidur. Seperti itu. Nah, kita ambil contoh misalnya lagi pintu surga. Babul jannati. Jannah. Iya. Babul Jannati. 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 Babul Jannati. Apa artinya pintu Pintu surga. La ilaha illallah. Kan begitu katanya. Kuncinya itu. Itu Iya. kuncinya pintu surga. Miftahul jannah. La La ilaha illallah. illallah. Ya, kunci surga. Bawa-bawa kemana-mana nih pintu surga. Ketinggalan nggak bisa masuk. La ilaha illallah ya pintu surga Ustaz ya. Iya. Udah nempel dah tuh. Bawa kemana-mana. Gue kemana-mana bawa dia. Tuh. Baik. Babul, maka kemudian la ilaha illallah. Illallah. Itu pintu surga. Terus sampai di sini bisa dipaham. Insya Allah. Dan terus katanya mudhaf itu harokatnya boleh dhamma, boleh fathah gitu kan? Boleh. Boleh kan? Tapi tidak boleh tanwin. Sekarang kita mau hadirkan mudhafnya harokatnya fathah. Masih contoh yang sama. Nih. Di sini. Aja nggak apa-apa. Ya, bebas ya Ustaz. Ya, abda. Abda. Allah. Allahi. Tuh. Harokatnya apa nih? Fathah. Fathah. Berarti di sini menjadi abda. Abdallahi. Iya, Abdullah. Itu. Boleh nggak harokat mudhofnya kasroh? Boleh. Boleh. Abdillahi. Syaratnya dia harus didahului huruf ujar. Misalnya min Abdillahi. ya dari hamba Allah. Iya. Kadang-kadang orang yang infak itu kan nggak mau disebut namanya, bilang aja min Abdullah. Iya. Iya kan? Jadi min abdi. Min abdi. Allahnya tetap. Allahi. Jadi min abdil lahi. Oke. Min Abdillahi. Jadi mudhofnya susunan jar majrur itu. Betul sekali. Karena isim majrurnya itu mudhof, tidak berisim jadi mudhof gitu. Ya, nah coba kita ini juga bisa menjadi gurfata, betul? Bisa. Gurfata yang ini Naumin, al-naumin. Al-julusi. Artinya sama ya Ustaz? Artinya sama, namun dalam susunan kalimat berbeda, pemakaiannya berbeda. Ini mesti ada huruf.
Nanti kita buat kalimat ya, kita buat kalimat. Oke. Artinya sama, tidak merubah makna. Namun penggunaannya dalam kalimat itu berbeda. Gur fata Gurfatan Jul. julusi. julu Oh, boleh. julusi. Boleh. Boleh pakai tak itu yang rofa itu ya Ustaz ya? Nah, boleh rofa, boleh nasab, boleh jar. Boleh ya. Boleh marfu, boleh mansub, boleh majrur. Nah, kalau dia majrur, tambahkan saja huruf fi. Iya. Fi, Majrur apa? Gurfati. figur, Gurfati. fati, Al julusi. al Julusi. julusi. Tuh. Julisi tadi artinya apa? Ruang tamu. Kan duduk ini, tempat duduk, ruangan untuk duduk, berarti ruang tamu maksudnya. Tuh. Figur fati. Bisa ruang keluarga ya. Bisa. Iya. Bisa dipaham sampai sini. Allah. Tentang urbatu julusi ini mudhof ilaihnya ya kan? Betul. Mudhof saja kan bebas Ustaz bilang kan? Ah, Bebas dari lokap, ya kan? Yang mudhof ini yang mudah. kecuali bertanwin, tidak boleh bertanwin ya kan? Iya dong. Iya, betul. Tidak boleh ada alif. Ya. Betul. Harokat bebas. Bebas dia. Oh iya Ustaz. Bebasnya itu bukan bebas semau kita, bukan. Ada sebab. Iya. Maksudnya bebas harokat itu terserah saya dong. Saya nulis, saya mau kasih harokat du, da, di. Itu kan bebas tuh. Bukan begitu. Bebasnya maksudnya tergantung kedudukannya dalam Kedudukan kalimat. kalimat. Sama nih, babu. Ini juga bisa menjadi baba dong. Bisa. Bisa? Bisa enggak? Bisa. Nah, itu dia yang saya belum paham. Al-janati. Iya, kenapa belum paham? Kenapa jadi baba, kenapa jadi babu ya? Iya, ntar saya tanyain dulu ya kenapa dia jadi baba, kenapa dia jadi babi. Kenapa begitu? Ya, ntar dijawab ya. Nah, Itu yang kemarin ya. Babal jannati. babal jannati. Boleh nggak kita menjadi Oh, dia sebagai subjek sama mood itu ya. ya. Boleh nggak kita Kasroh boleh. boleh. Kasroh karena dia sebagai harfil jar. Ya. Misalnya kita hadirkan huruf jar. Ya. Ila. Ila babi Begitu doa. Babi al-jannati. Al-jannati. Tuh. Ila babil jannati. Ila babil jannati. Itu Tuh. pintu surga. Iya. Sampai sini bisa dipaham, Ustaz, bagaimana kok bisa harokat mudofnya itu kadang doma, kadang fathah, kadang kasroh. Nah, gitu pertanyaannya. Iya. Ya kan, Bu Rulina? Apa Ustaz? Iya. Saya lagi makan nih. Oh, Gimana alhamdulillah. Ustaz? Ya kan pertanyaan saya bingung kenapa harokatnya bisa ba, bisa bu, bisa bi gitu ya.
Iya. Gitu kan? Nah, untuk memahami itu, ibu-ibu semua, saya bilang tadi mudaf itu harokatnya bebas, boleh domah, boleh fathah, boleh Kasroh. kasroh. Asal tidak tanwin. Nah, kapan dia berharokat domah? Kalau mudaf ini berharokat kedudukannya sebagai Fa'il. 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 atau Berarti sebagai harus ada mubtada. fi'il dulu. Berarti harus ada fiilnya. Oke? Ya. Fa'il Contoh-contoh yang ada fi'ilnya. bila Contoh. kedudukannya mudaf tidak boleh tanwin. Ja'a. Saya kasih contoh nih. Kemudian yang mana ini? Saya Membuka kasih- pintu janah. Membuka pintu janah itu. Iya. Membuka Fatihah. Ya, tahu. Fatihah. Saya kasih contoh di sampingnya. Tabel lagi, bikin tabel. Ya kan? Insertnya sebelah kiri. Rep. Ini dia al-jumlah. Al-jumlah. Jumlah itu apa arti jumlah? Kalimat. Kalimat. Bagus sekali. Bukan jumlah total Jumlah makanan. jamleh. Bukan. Oke. Saya mau bilang, telah datang hamba Allah. Gimana? Ja'a Abdullahi. Abdu. Abdu Abdullah. Allahi. Tuh. Ja'a itu sebagai Fi'il. fi'il. Madi. Abdullahnya sebagai Fa'il. fa'il. Selain dia Mudhof. sebagai fa'il, maka Mudhof. analisanya seperti ini. Analisanya dia seperti ini, Bu. Tinggalnya. Nah, dikasih tabel lagi lah, satu lagi. Tabel mulu. Ya. Iya nambah-nambah tuh nyatet jadi Ah, tambah lagi. nggak apa. tabel nggak rapi. Betul memang. Kalau Iya pakai kan? tabel nggak rapi dia dan lebih menghemat lebih menghemat tulisan. Nah, ini analisanya. Al-i'rab. I'rab. I'rab itu analisa atau kedudukannya ya. Berarti ja'a ini kan fi'il, Bu. Fi'il bukan? Fi'il. Fi'il madi. ya? Ya. Fi'il kan ya? Ya, betul. Kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Fa'il. Fa'ilnya mana? Abdu. Abdu. Oh ya. Maka fa'il ini selain dia sebagai fa'il, dia juga sebagai Mudhof. mudhof. Tuh. Bisa dipaham sampai sini. Ya. Bagaimana? Bingung? Enggak. Takut muter. Ah, Enggak ya, Ustaz? Tiga. gimana? Enggak Bukan. bingung Ustaz, tapi ketiga. Ini kan nama mudhof. Mudhof. Iya. Jadi, oh ternyata si fa'ilnya itu dalam bentuk Mudhof. mudhof. Tuh. Bisa dipahami? Harusnya abdun, tapi karena mudhof jadi abdu. Mudhof ilaihnya Allahi. Bisa dipaham? Insya Allah. Mudah-mudahan Allah, bismillah. Nih, saya buat menjadi lebih rapi lagi. nasartu Nah, seperti ini. Bagaimana? Bisa dipaham?
Ja'a Abdullah. Oh, berarti ja'a itu fiil, abdunya fa'il, dan dia juga sebagai mudhof. Itu alasan kenapa dia sebagai harokatnya domah mudhof itu karena sebagai sebagai fa'il. Fa'il. Halo? Gimana? Iya, al-i'rab itu apa Ustaz? Allahinya sebagai mudhof ilaih, Bu. Mudhof ilaih. Jadi tapi abdunya fa'il gitu. Iya. Fa'il yang itu sebagai mudhof gitu. Iya. Kedudukan utamanya dia sebagai fa'il, dia juga sebagai mudhof. Itulah yang menyebabkan harokat, ya, itulah yang menyebabkan harokat abdu mudhof itu doma karena dia sebagai fa'il. Bisa dipaham sampai sini? Insyaallah. Saya kasih contoh lagi. Bukan sebagai mudhof, Ustadz. Betul sekali, Ibu. Abdu itu kedudukan utamanya dia sebagai fa'il. Kenapa sebagai fa'il? Karena depannya ada fi'il. Selain dia sebagai fa'il, dia juga sebagai mudhof. Yang Allahiyah. Iya. Maka harus ada Oleh karenanya mudhofnya harokatnya harus domah karena sebagai fa'il. Bolak-balik itu. Kalau bolak-balik itu Bu namanya Pepe. Jakarta PP. Jakarta Bandung. Lenteng Agung Kuningan, Lenteng Agung Pasar Minggu aja deh. Iya. Iya, bolak mandir. Bolak mandir. Gitu. Saya ulang lagi. Tadi kan bertanya Ustadz, kalau begitu saya nggak bingung. Mudhof itu kan harokatnya boleh domah, boleh fathah, boleh kasroh. Kan Ustadz bilang begitu. Iya memang. Mengapa demikian? Jawabnya, karena si mudhof ini kedudukannya berbeda-beda nanti. Oke? Kalau dia sebagai fa'il, si mudhof ini tentunya harokatnya domah. Karena fa'il harus marfu. Iya, karena fa'il tuntutannya wajib marfu. Tandanya dengan domah. Sebagai objek baru fathah gitu. Nah, saya belum ngomong udah dibuluin mantap berarti. Kan udah pernah diajarin. Bagus berarti. Selain dia sebagai fa'il yang fa'il ini kan boleh juga sebagai mubtada misalnya. Kita mau sebulan kalimat ini. Kalimatnya begini. Abdullah, ya kan Abdullah hamba Allah, abdu Allahi, hamba Allah itu misalnya dermawan, karimun. Karim. Ya, nggak pakai wagon. Kayak itu mobil. Iya, Abdullah itu karimun. Ini kalimat kedua ya. Ya. Abdullahi karimun. Abdullah itu apa namanya karimun. Karimun itu mulia boleh juga. Dia mulia karena dia berderma. Maka diartikan dermawan. Makanya diartikan mulia. Orang yang mulia. Kalau Abdullahi karimun berarti mubtada'nya Abdullahi itu ya. Karimun sebagai khobar.
Abdullahi karimun. Apa kedudukan abdu di sini? Mubtada, Dia sebagai Mubtada, mubtada. Selain dia sebagai mubtada, dia juga mudhof. mudhof. Karena enggak ad isim tapi enggak ada tanda isimnya gitu ya. Ya, karenanya yang namanya mubtada wajib Marfu. marfu. Tanda marfu itu dengan Doma. Domana tani. masih ingat nggak mubtada? Mubtada isim di awal. Iya, isim ma'rifat terletak di awal kalimat. Iya, banyak bener istilahnya ya. Makanya. Pelajaran satunya lupa. Ya, Majrur tadi apa satu lupa. majrur itu kasro, marfu itu dhamma. Oh, iya. Abdu di sini, Abdullahi karimun, hamba Allah itu dermawan. Apa kedudukan abdu di sini? Oh, abdu di sini dia Mubtada. sebagai mubtada. Bagaimana Ustaz kita bilang mubtada? Mubtada itu isim ma'rifat terletak di awal kalimat. Dan mubtada itu wajib marfu. Marfu itu tandanya dengan Doma. Mutar-mutar aja. Sampai hafal Ustaz. ulangi yang terakhir. Baik, Sampai saya ulang lagi. Abdullahi karimun. Artinya hamba Allah itu dermawan. Abdullah, apa kedudukan abdu di sini? Oh, kedudukan abdu di sini dia sebagai mubtada. Kenapa sebagai mubtada? Karena ini isim terletak di awal kalimat. Nah, mubtada itu wajib marfu. Wajib marfu. Apa itu marfu? Marfu itu adalah berharokat dhamma. Makanya menjadi abdu. Nah, selain dia sebagai mubtada, dia juga sebagai mudhof. Nah, berarti Allahinya sebagai mudhof ilaih. Mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih kita nggak usah tulis, pasti udah otomatis. Nah, karimunnya sebagai khobar. Khobar harus marfu. Khobar ya Ustaz ya? Gimana? Nggak boleh dibilang mubtada khobar. Mubtada dan khobar ya, Bu, ya, memang dia satu paket ya, tapi penyebutannya satu-satu. Mubtada sendiri, khobar juga sendiri. Gitu. Makanya orang karena seringnya mubtada bergandeng dengan khobar, maka kalau seringnya dikatakan mubtada khobar gitu. Padahal mubtada itu istilah sendiri, khobar istilah sendiri. Begitu lain-lainnya. Iya, tapi memang rumusnya Ibu, kalau ada mubtada pasti ada khobar. Kalau ada butati pasti ada Pak Tati. Ustaz Jamal. Ikan ngaji bareng. Nah, gitu. Sama seperti fiil. Iya, sumsum mana? Mana sumsum mana? Enggak ada. Kemana? Enggak hadir. Ada kan suaranya? Enggak ada. Coba saya cek. Dia nanya di grup, udah buka apa belum gitu. Lah, kan udah buka dari tadi warung. Pasti nanti baru buka jadinya. Jadinya lama deh.
Kayak ada suaranya tadi. Nggak ada. Iya. Nggak ada, tapi ini Bu Sumsum nih. Nggak masuk mungkin, tapi masuk keterusan jadi ke dapur. Yes. Ini sekolah doang. Jadi Ibu harus ingat nih, kalau ada fiil pasti ada, Fa'il. kalau ada mubtada pasti ada Khobar. khobar, kalau ada butati pasti ada Sumsum. tati. Begitu. Jadi alasan dia ini abdu lagi dibaca abdu karena dia sebagai mubtada. Sebagai sebagai Mubtada. mubtada. Marfu. Mubtada wajib Marfu. marfu. Paling Selain dia sebagai mubtada, dia juga sebagai Mudhof. Nah, sekarang coba kita masuk ke yang ini. Bisa dipahami atau tidak sampai sini? Marfu artinya Doma. Kalau doma fa'il. Kalau doma, dia fa'il atau mubtada boleh gitu. Identik dengan fa'il. jadi di dalam i'rab itu banyak kali istilah yang dipakai ya Ustaz. Betul sekali. Emang ini udah sampai i'rab? Bukan, belum. Ini analisa secara itu aja. Karena kan ini menjawab pertanyaan Ibu tadi. Pinggan ya. Ingat berawal dari pertanyaan Ustaz. Saya bingung kapan mudhof itu harokat doma, kapan dia fathah, kapan dia kasroh. Kan begitu pertanyaan yang tadi kan? Iya, betul. Itu jawabannya. Jawabannya ini. Sebenarnya jadi tambah ngerti ya ke depannya. Iya. Baik, berikutnya nih. Suara apa itu? Bunyi apa ya? Iya, itu bunyi senapan Israel kayaknya. Pak Ustadz boleh tanya Pak Ustadz? Oh boleh Bu, silakan Pak, silakan Pak. Boleh banget Pak. Dari kalimat Abdullahi Karimun, kalau dari tata bahasa Pak, ini kan diterjemahkan abdi hamba Allah yang karim, yang dermawan gitu Pak ya? Ya hamba Allah itu dermawan, nggak ada yangnya. Hamba Allah itu dermawan. Nah sehingga kalau boleh ditafsirkan Abdullah itu kan subjeknya Pak ya? Iya betul. Jadi begini Pak. Itu gimana Pak? Bagus sekali pertanyaan. Pak Ustadz, Abdullah pada kalimat ja'a Abdullah dengan Abdullah pada kalimat Abdullahi Karimun, kedua-duanya itu jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sama-sama sebagai subjek. Oke? Ya, ya. Nih. Maka kan artinya gini kurang lebih. Arti yang ini sebenarnya kurang lebih seperti ini. Yang atas subjek itu selalu di depan kan Pak? Iya, subjek ya. Hamba Allah. Itu. Hamba Allah itu. Hamba itu Telah datang. Ya, telah datang. Ini terjemah yang pertama. Ja'a Abdullahi. Terjemah kalimat yang kedua, hamba Allah itu Dermawan. Allah itu dermawan. Tuh. Pertanyaan Bapak, berarti kalau diterjemahkan baik fa'il maupun mubtada dalam bahasa Indonesia sebagai subjek. Betul sekali. Gitu ya Pak, yang Bapak maksud? Iya. Jadi sebenarnya baik fa'il maupun mubtada jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu keduanya sebagai subjek. Karena yang disebut terjemah itu kan memadankan kalimat bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia.
Maka bahasa apapun jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dia wajib tunduk pada ketentuan bahasa Indonesia. Gitu alasannya. Maka menjadi tidak enak. Telah datang hamba Allah. Enak mana? Telah datang hamba Allah atau hamba Allah telah datang? Hamba Allah telah datang. Tuh. Subjeknya didahulukan kalau mengartikan. Kalau mengartikan bahasa Indonesia kan memang rumusnya dia subjek plus predikat. Bukan dibalik, predikat subjek. Bukan. Bisa dipahami sampai sini, Pak? Ya. Berarti kesimpulannya jika fa'il atau mubtada diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dia sebagai subjek. Kalau begitu Ustaz, kenapa mubtada kita tidak bilang sebagai subjek? Jangan, karena bahasa Indonesia tidak punya ini, tidak punya mubtada. Gitu. Bisa dipaham sampai sini? Insyaallah. Baik. Kata Bu Tati, ya dah gitu aja. Saya ulang lagi. Hafal. Jadi Ibu, kalau menemukan mubtada atau fa'il, ini kasusnya kalau diterjemahkan, dia menjadi subjek dalam bahasa Indonesia. Oke, kedua-duanya menjadi Subjek. Ya. Ada kalimat azan seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu itu sebagai apa? Allah. Fa'il. Mubtada. Mubtada. Akbarnya? Akbarnya menerangkan. Akbarun itu khobar. Khobar. Coba diterjemahkan. Allah Maha Besar. Maha besar. Ada kalimat begini, khalaqallahul insana. Apa terjemahnya? Allah Manusia. Allah telah menciptakan manusia. Allah telah menciptakan Manusia. tuh, Allahnya dikedepankan kan dalam terjemahnya. Ada. Ya, padahal dia tulisannya sebenarnya belakang. Bisa dipaham sampai sini. Ya. Ya insyaallah. Oke, bisa dipaham? Insyaallah. Allahnya fa'il ya. Jadi Allahnya fa'il di situ. Iya, Allahnya fa'il. Khalaqallahul insan, Allahnya fa'il. Tadi kalau yang tadi Allahu Akbar. mubtada Mubtada. diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Sama. sama. Maksudnya sama-sama sebagai subjek. Kalau Allahu Akbar tuh nggak bisa buka apa? Mudhof ilaih bukan? Lo nggak bisa kan kalau Kasroh. kalau mudhof kan nggak boleh beralif lam tadi. Oh iya betul. Oke? Iya. Begitu analisanya. Karena ada syaratnya ya. Iya, syaratnya harus balik. Mudhof itu ada syaratnya. Oke. Bisa dipaham sampai sini? Alhamdulillah. Ya. Tuh. Jadi begini kotaknya nggak apa-apa ya? Halo Pak. Ya, enggak apa-apa. Nah sekarang kalimat Abdallah kapan Ustaz dia berharokat fathah mudhof itu? Nah kalau dia sebagai maf'ul bih, sebagai objek. Maf'ul bih itu objek. Nih saya ambil contoh begini. Muhammad telah menolong hamba Allah. Apa bahasa Arab menolong apa menolong? Nasoro. Nasoro. Ya udah hafal banget dah kalau gitu. Tadi udah disebutin. Enggak. Iya. Guru Lina udah hafal dia. Contoh saya. Nasoro Muhammadun. Allah. Nasoro Muhammadun. Abda. Abdullah. Abdullahi. Abdillahi. Abdullahi. Allah. Kenal. Dia objek. Apa artinya nih? Saya
Muhammad telah menolong hamba Allah. Nah, apa kedudukan Nasoro di sini? Nasoro sebagai Fi'il. fi'il. Kalau ada fi'il pasti ada Fa'il. fa'il. Fa'ilnya mana tuh? Muhammad. Muhammadun. Muhammad. Nasoro Muhammadun. Apa kedudukan abda di sini? Maf'ul. Dia maf'ul bih. Objek. Hamba Allah. Maf'ul bih. Selain dia sebagai maf'ul bih, dia juga sebagai Mudhof. mudhof. Oh iya. Tuh. Pantesan ribet saya dengerin dulu saat. Saya nggak tahu. Dulu dengerin saya pusing banget tuh. Bukan balik-balik. Nggak usah pusing. Kalau pusing minum Kan sirup. sekarang udah ngerti nih. Iya. Udah baik. Iya. Minum jeruk kayak Ustaz. Iya, tuh, jeruk. betul. Sekarang minum jeruk dulu. Udah ada ininya nih. Udah ada. Jahe yang jeruk itu Ininya, jahe. Ah, Mau tahu aja ya Ustaz. iya. Ini Kalau warnanya pusing, dibandingin. kalau Ngeluh. gimana? Sama Tapi nggak mau jeruknya. kalah. Iya. Kalau belajar pusing-pusing minum jeruk. Emang jeruk bisa diminum, Bu? Santai, Pak. Minum air hangat. Tuh, emang jeruk, Bisa. jeruk bisa diminum, Mamang? Air Ah, jeruk es. bahasa Indonesia salah ini. Iya, Jeruk, jeruk diminum. jeruk diminum. Sejak kapan jeruk diminum? Tuh, ada yang nelpon tuh. Siapa tuh? Ya, Bu, angkat, Bu. Ya, nah, Nasoro itu Ada fi'il. panggilan. Nasoro fi'il. Muhammadun Fa'il. Terus abdanya Ya, Maf'ul. maf'ul bih. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu wajib Kasro ya. Mansub. mansub. Mudhof. Mansub itu tandanya dengan Fathah. fathani. Udah bingung dah. Ya, ulang lagi. Sama Bu Tati saya juga. Pelan-pelan. Kalau ada yang begitu, Nah. diam aja. Oke. Sekali lagi. Nasoro itu fi'il kan, Bu? Ya, Fi'il. fi'il. Muhammadun Fa'il. fi'il. Abda Maf'ulun bih. maf'ul bih. Mudhof. Maf'ul bih itu wajib Mansub. fathah dia kan? Fathah. Fathah. Ya. Tuh. Selain dia sebagai maf'ul bih, dia juga sebagai Mudhof. mudhof. Itulah yang menyebabkan harokat mudhofnya fathah. Karena dia sebagai maf'ul bih. Lebih Begitu. Allahinya Allahi mudhof ilaih. Mudhof tentu saja. ilaih. ilaih. Oke. Ini diterjemahkan. Terjemahnya gimana nih? Ya, ditulis di situ. Muhammad menolong hamba Allah. Hamba Allah. Telah menolong hamba Allah. Telah Muhammad Muhammad Telah menolong telah hamba menolong hamba Allah. hamba Allah. Muhammadu ya, bukan Muhammadun. Kalau terjemahnya Muhammad. Rokatnya. Harokatnya Muhammadun, nama orang. Nggak pakai tanwin. Ini tanwin Muhammadun. Oh, Muhammadun ya. Muhammad telah menolong hamba Allah. Ustaz, berarti Silakan. Silakan. Hah? Siapa nih? berarti dalam satu kalimat itu yang tadi disebutin itu mutlak ya. Maksudnya tadi itu kalau misalnya mubtada khobar, terus kalau mubtada itu harus apa itu tadi?
Rafa harus doma. Terus doma kayak gitu-gitu. Nah, Itu. itu tuh berarti rumusnya seperti itu ya setiap kalimat. Betul, betul. Nah, coba ada kalau Ibu perhatikan secara seksama, seksama. Bahasanya kelas Berarti tinggi. gini Iya. Ustaz ya, tanya. Iya. Silakan. Kalau mubtada Mubtada, isim yang di awal dan harus marfu. Harus marfu. marfu itu doma. Marfu itu doma. Khobar juga harus marfu. Khobar juga harus marfu. Nah, terus kemudian ini satu lagi. Seperti yang ini nih. Nasoro Muhammadun Abdallahi. Ini saya tanya ini aja, jangan tanya yang lain-lain supaya saya lebih paham gitu. Boleh. Nasoro itu sebagai fiil. Fiil, terus? Tentunya ada fa'il. Fa'ilnya Muhammadun. Betul, yang terus? statusnya harus marfu dengan Marfu. harokat dhammah. Kemudian abda itu sebagai maf'ul bih yang harokatnya harus fathah. Iya. Karena maf'ul harus mansub. Betul. Tanda harokatnya harus fathah. Dan dia sebagai mudhof karena kalau maf'ul itu kan harus isim. Dan abda itu sebagai maf'ul kemudian tidak ada tanda isimnya, maka menjadi mudhof gitu. Tidak ada. Ada isimnya. Iya isim, tapi kan tandanya harokat isim atau alif lam atau tanwin kan tidak ada, maka dia menjadi mudhof gitu kan? Boleh juga seperti itu kesimpulannya. Ini paham saya kayak gitu. Boleh. Nah, sebenarnya ciri isim yang berikutnya itu adalah sebagai mudhof. Oh, mudhof itu isim juga. Ya, kan tadi kan kalau di awal itu saya bilang mudhof itu isim, mudhof ilaih juga isim. Isim. Oke. Kemudian ketika abda itu sebagai fa'il dan juga maf'ul juga mudhof. Kemudian harus ada mudhof ilaihnya yaitu Allahi yang harokatnya harus kasroh gitu Ustaz. Betul sekali. Ya udah. Maka Matur kesimpulan nuwun, terima kasih. Ya, betul. Maka setelah mudhof pasti ada mudhof ilaih. Jadi mudhof ilaih kita tidak tulis di sini ya Bu. Karena udah pasti setelah mudhof ada mudhof ilaih. Itu maksudnya. Karena mudhof ilaih itu bukan masalah yang besar buat kita. Dia udah dibatasi tandanya dengan kasroh dan ada alif lamnya. Gitu. Yang susah itu kan mudhofnya. Oke? Ya. Nah, kalau gini Ustaz. Nandain dia sebagai mudhof, kita harus tahu setelahnya itu yang berharokat kasroh, isim berharokat kasroh berarti dia itu mudhof itu yang sebelumnya. Sebelumnya. Ya. Gitu betul. Jadi kalau ada dua isim, ujung yang keduanya kasroh berarti sebelumnya mudhof. Isim yang depan mudhof. Baik, terima kasih. Afwan. Jadi begitu ya Bu, mudhof harokatnya yang jadi fokus kita adalah kata mudhof ini. Harokatnya bisa dhammah, dia fathah, bisa juga kasroh. Baik. Nah, sekarang mudhof harokatnya kasroh. Gimana tuh? Kalau dia didahului oleh huruf jar. Misalnya nih. Rizik misalnya ya minallah misalnya adalah ada rezeki dari hamba Allah. Ya. Min rizkillahi. Iya, jadi rezeki misalnya
Rizqun atau Rizkun. Rizqun. Abdillah. Iya, rizqun min Amin. Indillah. begini. Ar-rizqu Oh, ar-rizqu minallah. min Allah. Benar. Abdi. abdi. Abdillahi. Iya, Allahi. iya, rezeki dari hamba Allah yang tidak mau disebut namanya. Oke. Ar-rizqu min abdillahi. Nah, Rezeki dari dari Allah. hamba Allah. Mbak Allah. Alhamdulillah. Oh iya, iya. Allah. Abdi. Apa kedudukan ar-rizqu di situ? Apa? Isim. Rizku mubtada. Mubtada. Betul tidak? Isim di awal kalimat. Ya, Mubtada. mubtada. Nggak tahu tuh Ustaz kadang bedain begitu. Kenapa bisa begitu ya, Bu? Dari sananya kali. Hmm. Yang bikin bingung tuh begitu. Itu dari Lenteng Agungnya begitu, Bu. Jadi kenapa disebut ar-rizqu sebagai mubtada? Isim ma'rifah di awal kalimat. Nah, sekali lagi didengarkan, yang mubtada itu adalah isim ya, Bu, ma'rifat. Terletak di awal kalimat. Bagaimana kita mengetahui kalau dia ma'rifat? Lah, ada alif lamnya. Jadi isim kalau ada alif lamnya ma'rifat. Nah, kalau isim ma'rifat berada di awal kalimat, namanya disebut Mubtada. Dan harus marfu. Mubtada itu tuntutannya wajib marfu. Apa itu marfu? Marfu adalah tandanya dengan doma. Lengkap ya. Ya, lengkap. Kalau ada mubtada mesti ada khobar. Ntar kita lihat. Jadi mubtada nih. Oke, baik. Terus khobarnya mana? Min indillahi. Ya. Jadi Nah, yang ada khobarnya. itu, Iya, betul. Khobarnya ini. Khobarnya dari kalimat min indillahi. Dilahi. Min abdillahi. Min abdillahi. Iya. Min abdillahi. Ini khobarnya. Tanya Ustaz. Ya, silakan. Min ini kan harfun ya, huruf. Jar. Ini kan setiap ada min pasti kasroh akhirnya. Ya kan gitu ya. Betul. Terus ada min kasroh. Jadi kasroh itu adalah mubtada gitu ya Ustaz. Apa jadinya? Khobar. Baik. Ini banyak istilah, jadi kan maaf lah ini agak bingung lah. Bagus. Pertanyaan bagus. Setiap ada huruf jar, pasti isim setelahnya jadi kasroh. Betul. Apakah yang dimaksud Bu Tanjung itu apakah isim plus huruf jar plus isim itu selalu menjadi khobar gitu? Tidak selalu. Khobar pada mulanya wajib doma. Ya. Khobar hukum awalnya wajib doma.
Tetapi kalau tidak menemukan kata yang berharokat domah setelah mubtada'nya, maka gabungan kata dari huruf jar dan isimnya boleh juga menjadi khobar. Paham? Khobar jumlah. Namanya syibhul jumlah. Baik. Saya ulang lagi. Khobar pada mulanya tuntutannya wajib domah. Ya, Bu Tanjung. Pada mulanya begitu. Wajib domah. Tapi kan setelah kata arizku min abdillah, setelah kata rizku itu tidak ada ditemukan kata yang berharokat domah, tidak ada kan? Halo? Ya. Tidak ada. Ustadz izin ya. Udah dipanggilin terus. Oh iya, silakan Bu. Baik. Ya, mohon maaf ibu-ibu semuanya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Berikutnya, jadi khobarnya itu ternyata khobarnya bukan lagi khobar yang dhamma, tapi ya gabungan dari huruf jar dan isim. Bisa dipahami? Ya. Nah, masalah kita itu pada kata ini nih. Kenapa ini abdi dibacanya? Harokatnya abdi karena didahului oleh huruf jar. Huruf min. Iya, huruf min itu huruf jar. Kebetulan kalimat arizku min abdillah itu tidak ada khobarnya. Tidak ada tuh awalnya, tidak ada khobarnya. Sementara tuntutan kalimat kalau ada mubtada pasti ada khobar. Karena tidak ditemukan khobar yang harokat dhammah, maka gabungan kata dari min sampai abdillah itu menempati sebagai khobar. Jadi minnya harus dimasukkan juga ya, jangan. Minnya harus dimasukkan, makanya khobarnya itu dalam kurung min abdillah. Nah, tapi pembahasan kita sebenarnya pokoknya bukan seperti itu. Adalah pembahasan kita bukan itu. Mengapa abdi di situ dibacanya abdi gitu? Karena sebelumnya ada huruf jar. Baik, saya rasa bingung. Rasa bingung, nggak dirasa dulu. Iya. Yo. Saya rasa bingung. Makanya pada diem. Makanya tandanya orang bingung tuh diem. Tandanya orang diem. Tandanya orang bingung tuh diem. Nggak bisa. Ya. Ya, oke. Kalau filenya di sini apa? Nggak ada. Jangan cari fa'il kalau ada fi'il. Nggak ada mubtada. Oke. Padahal kan yang namanya mubtada itu ada isim. Mubtada itu ada isim sebagai fa'il, bukan? Dari hamba. Enggak ya, enggak juga ya. Kalau ibu menemukan mubtada, jangan cari fa'il. Oh, Sama-sama ini. Karena gabungannya gini, kalau ada mubtada pasti ada khobar. Kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Oh, pasangannya gitu. Ya. Nah, makanya jangan dibilang arizku itu fa'il. Fa'il dari mana? Yo. Kata kerjanya aja tidak ada, ya kan? Iya. Paham, Tom? Oh, berarti ini sebenarnya semacam itu ya, Ustaz, mudhof ilaih ya? Iya, memang kita lagi bahas mudhof ilaih yang ini nih. Oh, maksudnya apa kalau di bahasa Indonesia itu
kumpulan kalimat. Apa tuh kumpulan kalimat? Kamus. Bukan, apa sih namanya? Kumpulan kalimat. Anak kalimat, nggak tahu deh, kayak gitu deh. Iya, kayak gitu ya, modelnya gimana kayak gitu. Jumlah. Frase itu maksud. Frase, iya benar, frase. Oh, Frase ya. iya. Frase, bukan terasi. Jadi di Frase. Paham sampai sini? Boleh. Banyak juga nggak apa-apa. Jangan dikit kalau nanya. Tadi kan Ustaz, isim di awal itu bisa fathah, berarti dia isim apa jadi fiil di itu kan bisa fiil madi ya. Terus sebut juga isim makrifat di awal itu. Contoh yang mana, Bu? Ini tadi yang saya kan ada kalimat, ya kan? Atau di awal itu adalah isim awal. Ya kan? Mubtada itu adalah awal kalimat atau isim awal, ya kan? Ya. Terus atau juga disebut isim makrifat. Nah, itu bagaimana maksudnya isim makrifat? Oh gitu. Yang Ibu tanyakan macam mana itu? Isim makrifat Ya. Baik, saya ulang lagi. Baik, pertanyaan. Begini, Ibu. Ar-rizqu isim kan ya, Bu? Isim kan, Bu? Bu Tanjung, isim kan? Halo, Bu Tanjung. Ar-rizqu isim. Isim kan? Isim. Ya, isim kan dia, isim. Ya, isim. Ma'rifat bukan nih? Ma'rifat. Kenapa dibilang ma'rifat? Ada itu ya? Ada alif lam. Nah, sekarang kita lihat letaknya. Kata arizku dari jumlah ini, dari kalimat ini, arizku min abdillah. Apakah dia di awal kalimat, di pertengahan kalimat, ataukah di akhir kalimat? Di awal tadi kan? Awal. Maka kesimpulannya isim makrifat yang terletak di awal kalimat disebutnya mubtada. Bukan musoda ya, Bu. Ulang lagi Ustaz, isim makrifat. Ulang lagi Ustaz. Ya, baik, saya ulang lagi. Isim makrifat, ya. Ya. Makrifat itu kan dimasuki alif lam gitulah ya. Isim makrifat yang terletak di awal sekali, awal kalimat disebutnya mubtada. Bisa dipahami sampai sini? Bisa Ustaz, bisa disebut mubtada. Ya, silakan. Jadi di sini risku itu harus pakai al ya. Karena kalau nggak pakai nggak pakai al kan bisa jadi fiil. Kan iya, kalau pakai alif lam kan menunjukkan makrifat, Bu. Jadi kita tulis risku Muhammad itu nggak bisa ya? Rizkun. Boleh. Rizkun. Boleh. Tapi itu nanti tertentu pengecualian. Konsep dasarnya mubtada itu harus makrifat. Maka awalnya nggak boleh kita katakan rizkun, nggak boleh, karena rizkun itu masih nakiroh. Ya. Kalau bikin kalimat kan bingung nih saya risku apa gitu. Arizku pakai alif lam. Risku. Sama seperti assalamu. Assalamualaikum. Mubtada itu. Ya. Mubtada? Bukan salamu. Bingung nanti. Nah, silakan. Ada lagi pertanyaan? Saya Pak Ustaz,
Silakan, Pak. Dari kalimat ini, arisku min Abdillah ya Pak. Iya. Kalau kita ini apa? Arisku misalkan isim, kemudian min karakter atau huruf, kemudian Abdillah jadi isim juga. Jadi pengertiannya arisku menjadi mubtadah itu karena sebagai isim ma'rifat yang ditandai dengan alif lam. Dia sebagai mubtadah. Betul sekali. Arisku sebagai isim sebagai mubtadah karena dia sebagai isim ma'rifat yang ditandai dengan alif lam. Terus kenapa domah itu karena dia mubtadah, gitu ya Pak ya? Betul. Nah, terus kemudian yang kedua, yang kedua, Abdillah. Kalau misalkan min itu jar, huruf jar, kemudian karena huruf jar maka yang tadinya abda menjadi kasroh menjadi abdi. So, kemudian kalau dipecah lagi, Abdillah itu kan mudhof ilaih ya Pak? Iya, Allahi mudhof ilaih. Abdi mudhof. Iya. Jadi sehingga karena dia juga sebagai ini maka jadi kasroh gitu ya Pak. Kasroh, betul. Betul sekali kesimpulannya. Nah, terima kasih Pak Ustadz. Afwan. Nah, coba kita lihat di surat, misalnya surat An-Nas sebagai penutup pelatihan kita. Oke. Bentar lagi. An-Nas ya. Surat An-Nas. Ibu tahu surat An-Nas? Tahu. Nah, hafal? Insyaallah. Kali ada yang nggak hafal. Tapi kalau Al-Falaq tuh banyak yang nggak hafal Al-Falaq. Soalnya sering-sering kebolak-balik. Nggak selesai-selesai. Coba deh baca Al-Falaq. Al-Kafirun bolak-balik. Al-Kafirun bolak-balik, Al-Falaq juga bolak-balik. Coba saya buka, sudah. Nih. Surat An-Nas itu surat keberapa? 114 terakhir. Wah, hafal berarti. Hafal Quran ini kalau udah yang terakhir aja hafal. Sama yang awal. Ya. Dari akhir. Iya, nggak apa-apa kan yang paling pendek. Kalau Al-Baqarah nggak selesai kita belajar. Oke, coba kita baca. Silakan, Bu Rulina baca ini ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, coba diterjemahkan. Ya, lihat terjemahan ini. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Terus Maliki, rajanya manusia. Terus sembahan manusia. Insyari, dari was-was dan rasa panas. Dari was-was dan panas gawe. Nah, coba kita lihat analisa. Oke, ini ada latihan. Dari Bismi Allahi, ada nggak mudhof? Mana mudhof? Mudhof ada. Nih, ada nggak? Ada. Ismi mudhof ada. Allahinya mudhof ilaih. Terus kenapa ini mudhofnya harokatnya domah? Kasroh kenapa nih? Karena ada huruf jar depannya di. Karena ada huruf di. Terus Rabbin Nas. Mana mudhofnya?
Robin mana Robin? Oh, Robin. Robbi itu mudhof. Anasnya mudhof ilaih. Kenapa mudhofnya harokatnya kasroh? Karena ada huruf jar. Jar. Malikin nas. Mana mudhofnya? Maliki. Maliki. Mudhof ilaihnya? Nasi. Mengapa ini harokatnya nih si mudhof kasroh? Padahal enggak ada ma. Bukan, ada ma bukan ada bapak. Karena dia nasab. Karena dia Kan nggak ada huruf jarnya, Bu. Iya, Malik. Jadi apa? Kan Kenapa? huruf jar. Bukan. Malik itu artinya raja, emang begini tulisannya Malik. Jadi gimana saat Jadi gimana? Nah, dia sebagai pengganti dari Robin Nas. Badal namanya. badal. Oh iya badal. Tuhan manusia. Ya. Malikin Nas itu pengganti dari Robin Nas. Kalau yang digantikannya itu jar, maka kalau yang menggantikan itu adalah jar, yang digantikan juga jar juga. Alhamdulillah tambah ilmu. Ya, tambah ilmu. Tambah ilmu sebagai Robin badal. Nas itu kan Tuhan manusia, Bu. Tuh. Sama seperti ini nih, ilahin nas, sama dia juga sebagai badal. Badal. Ilahinya sebagai mudhof. An-nasinya sebagai mudhof. Kalau ditanya, kenapa mudhofnya itu kok kasroh? Kan gak ada huruf jarnya. Oh, dia sebagai badar dari Maliki atau Robi boleh. Dari Robin Nas. Robin Nas. Ilahi badal dari apa? Ilahi. Maliki itu badal dari Robi. Ilahi juga badal dari Robi. Oh, dari Ayat Robi juga. sama, harus setara. Nah, terus min syarril waswasil khannasi. Mana mudhofnya? Kari. Mana mudhof ilaihnya? Al-waswasi. Kenapa ini mudhofnya harokatnya kasroh? Ada min. Ada huruf jar yaitu min. Alladzi al-khonnasnya itu dia sebagai naat, bukan pelajaran kita. Oh, Ada lagi, belum. Belum nyampe. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Nih, mudhof. itu mudhof. Ya. Mudhof ilaihnya? An-nasi. Kenapa mudhofnya harokatnya dhammah? Ada fi. Gimana? Ada fi. Ada fi, Bu. Fi huruf jar. Kasro kan? Kasro. Minal jinnati wanas. Mana mudhofnya? Minal Jinnah. Mudhofnya jinnah. Minal jinnah. Al-jinnati. Enggak ada. Enggak ada karena enggak ada alif tuh. Alif lam ya. Ada alif lam enggak boleh. Kayak enakan. Iya. Kayak enakan nyari mudhof sampai. Jadi dia marifat ya. Jangan dibilang al-jannati mudhof dari mana? Orang dia ada alif lamnya. Jadi tidak ada susunan mudhof ilaih, tidak ada. Jadi bukan kalimat biasa aja, bukan mudhof dan mudhof ilaih, bukan. Oke? Kosong aja kan? Enggak. Jadi bukan latihan kita ini. Oke? Oke. Jadi jangan setiap ada ayat disebut mudhof. Oke? Pancingan tadi itu Pak Ustadz tuh. Baik, kalau seperti itu. Alhamdulillah sudah pukul 11.37 hari Jumat. Maka kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan tambah pusing. Kalau tambah pusing itu berarti tambah ngerti.
Kalau nggak pusing-pusing, nggak ngerti-ngerti, itu kuncinya belajar. Oke, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.